Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa albisna libasa 'ilmika ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita melanjutkan dars kita pada kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, karya dari Sayyid Abdullah Ibn Husain Ba'adawi, dan kita telah sampai pada pertemuan yang ke-17 dan kita telah masuk dalam pembahasan mengenai beberapa hukum terkait tentang sholat berjamaah. Yang sebelumnya kita telah belajar mengenai beberapa hukum tentang sholat Jumat, dan dilanjutkan dikarenakan masih ada keterkaitan antara sholat Jumat dengan sholat jamaah, maka di sini Sayyid Abdullah menyertakan atau mengakhiri bab sholat Jumat dengan sholat berjamaah. Ya, kita baca. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, faslun, berkata ya pengarang, pasal yang baru, yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'atin aw ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mawqif wal ihram. Dan wajib, ya, yajib ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'atin, wajib bagi setiap yang sholat yang dia itu sifatnya mengikuti, atau dalam artian di sini adalah makmum, ya, fi jum'atin, dalam sholat Jumat, atau ghairiha, atau sholat selain sholat Jumat, seperti sholat maktubah, ya, sholat sunnah, sholat wajib yang 5 waktu. Alla yataqaddama ala imamihi, yaitu dia tidak boleh mendahului imam, ya, dia tidak boleh mendahului imam dalam hal apa? Yang pertama, fil mauqif, yaitu di dalam tempat, ya, di dalam tempat berdirinya si imam tersebut, wal ihram, dan juga dalam takbiratul ihram. Jadi ketika kita sholat berjamaah, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama tentang posisi, ya, tentang posisi kita sebagai makmum misalnya, ya, dengan imam kita. Nah, para ulama sekalian itu menjelaskan, ya, para ulama telah banyak menjelaskan mengenai hukum bagaimana posisi imam dengan makmum dalam sholat berjamaah. Ya, misalnya ketika jamaahnya hanya berdua saja, maka posisi imam itu ada di sebelah kiri dan makmumnya ada di sebelah kanan. Nah, untuk posisi berdiri dan sejajar atau tidaknya, maka diusahakan antara imam dan makmum memiliki apa namanya, eh, jarak yang berbeda sedikit, ya, antara imam dan makmum. Misalnya imamnya maju sedikit dan makmumnya mundur sedikit. Jadi tidak sejajar antara imam dan makmum. Dan kalau misalnya sholatnya sejajar antara imam dan makmum, ya, barisannya sejajar antara imam dan makmum, maka menurut mazhab Imam Syafi'i dijelaskan bahwasannya maka hal ini dimakruhkan. Posisi sejajar antara imam dan makmum, yang dalam artian kakinya sejajar berdirinya, maka hukumnya makruh dalam mazhab Imam Syafi'i, dan hilang keutamaan sholat berjamaah, yaitu berupa pahala sebanyak 27 derajat. Oleh karena itu,
dalam mazhab Imam Syafi'i, maka disunahkan untuk memberikan ya, apa namanya eh, memberikan jarak antara makmum dan imam, walaupun hanya sedikit. Misalnya makmum agak lebih mundur selangkah daripada imam, jadi tidak sejajar, maka itu lebih lebih utama atau lebih baik, supaya ketika kita sedang sholat bersama imam, maka si makmum ini tidak eh, mendahului atau eh, lebih maju daripada imam di dalam hal sholat, dikarenakan hal tersebut dapat membatalkan sholat. Kalau sejajar, dia hukumnya makruh dan dikhawatirkan hilang fadilah sholat berjamaah, yaitu mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat. Adapun kalau melewati imam, maka hal tersebut dapat membatalkan sholat sholat berjamaahnya. Dapat membatalkan sholat berjamaahnya. Kemudian juga yang kedua, dalam hal timing ya, takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, maka misalnya kita dalam posisi makmum ya, maka takbiratul ihramnya makmum ini tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam. Bahkan bersamaan dengan takbiratul ihram imam saja itu dapat membatalkan sholat, sebagaimana yang akan dijelaskan ya, yaitu bal tabatulul muqaranatu fil ihram. Bahkan bersamaan takbiratul ihramnya makmum dengan takbiratul ihramnya imam, itu dapat membatalkan sholat ya, dapat membatalkan sholat. Nah, oleh karena itu hendaknya kita membiarkan imam takbir terlebih dahulu, ya, takbiratul ihram terlebih dahulu. Kemudian setelah imam itu eh, menyempurnakan takbiratul ihramnya, maka kemudian makmum memulai takbiratul ihram. Seperti itu lebih selamat. Nah, nah kemudian wa tukrahu fi ghairihi, dan dimakruhkan ya kita bersamaan dalam melakukan hal apapun ya di dalam sholat dengan imam, dan apa namanya, dimakruhkan kita bersamaan atau menyamai imam dalam hal apapun, kecuali tadi takbiratul ihram ya, di dalam sholat, baik itu misalnya takbir intiqal misalnya, atau sujud, ruku, ya kita membarengi imam, nah maka itu hukumnya makruh. Namun ada satu keadaan lagi yang dikecualikan, bahkan disunahkan, yaitu ya berkata di sini musannif illa ta'min, kecuali dalam mengucapkan amin, maka disunahkan kita untuk berbarengan atau bersamaan dengan imam. Ketika imam mengucapkan waladhdallin, nah maka kita mengucapkan amin berbarengan dengan iman dengan imam ya, maka itu disunahkan. Adapun selain tadi yang disebutkan ya, maka dimakruhkan. Tidak boleh kita menyamai imam dalam hal gerakan di dalam sholat, dan itu hukumnya makruh. Kenapa kok takmin atau mengucapin amin itu disunahkan untuk berbarengan dengan imam? Dikarenakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ammanal imam fa'aminu." Apabila imam itu mengucapkan amin, maka hendaklah kalian mengucapkan amin juga. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya
Fa di sini bukan fa ta'qib, bukan fa ketika imam telah selesai mengucapkan amin baru diikuti oleh makmum yang mengucapkan amin. Melainkan di sini maksudnya adalah idza aroda an minal imam. Ya, jadi di situ ada suatu kata yang dibuang, kata kerja yang dibuang yaitu idza aroda. Apabila imam itu ingin mengucapkan amin, maka kemudian kata Rasulullah fa'aminu, maka hendaklah makmum ya mengikutinya, mengucapkan amin juga. Kemudian kata Rasulullah fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Karena sesungguhnya yang takminnya atau ucapan aminnya itu berbarengan dengan ucapan takminnya malaikat, ya, yang berbarengan dengan ucapan aminnya malaikat, maka niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya maksudnya takmin malaikat di sini adalah takminul imam, ya. Takminul imam adalah ucapan aminnya imam. Jadi hanya pada satu keadaan di mana kita disunahkan untuk menyamai gerakan atau menyamai gerakan kita dengan gerakan imam, yaitu pada saat takmin saja, pada saat mengucapkan amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Baik. Kemudian wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin, dan diharamkan mendahului imam dengan satu rukun fi'il, ya, satu rukun fi'li, yaitu seperti misalnya eh, ruku', sujud, ya, yang merupakan rukun fi'li, i'tidal, duduk di antara dua sujud, dan lain sebagainya. Nah, tidak boleh kita eh, mendahului imam walaupun dengan satu rukun fi'li. Ya, misalnya imamnya masih ruku, kita udah i'tidal duluan. Kita udah berdiri dari ruku. Nah, hukumnya haram. Yang tersebut hukumnya haram, namun tidak membatalkan sholat. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi adalah mendahului imam dengan satu rukun fi'li itu hukumnya haram, namun tidak membatalkan sholat. Nah, namun wata betulu ya tabtulu sholat biruknain, dan sholat itu bisa batal apabila si makmum ini mendahului imam dengan dua rukun fi'li, ya, dengan dua rukun. Kalau misalnya si makmum ini mendahului imam, ya, sebanyak dua rukun, maka sholat si makmum ini batal, ya, dan dia mendapat dosa karena hukumnya haram, maka dia sholatnya batal. Nah, itu apabila dilakukan tanpa adanya uzur. Jadi mendahului imam sebanyak dua rukun fi'li, dia dapat membatalkan sholat dan hukumnya haram jika dilakukan tanpa adanya uzur. Nah, dijelaskan lagi, ya, maka ta'akhur, dan juga ta'akhur, ya, kita telat, ya, imam udah misalnya udah sujud, ya, imam udah sujud, kita masih ruku misalnya. Nah, waktu ta'akhuru anhu bihima, ya, maka apabila si makmum ini telat dari imamnya kejauhan, ya, telatnya, nah, itu juga dapat membatalkan sholat, ya, atau enggak misalnya bahkan lebih, ya, dari dua rukun, itu dapat membatalkan sholat. Misalnya si imam ini sudah sujud sedangkan si makmum masih membaca Al-Fatihah, maka sholat si makmum ini bisa batal. Sholat si makmum bisa batal disebabkan karena dia telat-telat beberapa rukun fi'li dari imam.
ya li ghairi udrin, apabila dilakukan tanpa adanya uzur. Apabila dilakukan tanpa adanya uzur. Nah, wa bi aktsara min thalathati arkanin tawilatin lahu, ya. Dan di eh, dibolehkan atau dimaklumi, afwan, bukan dibolehkan ya, dimaklumi apabila ia apa namanya? Misalnya dia eh, telat dari imam, ya lambat dari imam misalnya sebanyak 3 rukun, ya 3 rukun atau lebih dari 3 rukun, ya, tapi dengan syarat rukun tawilah, ya rukun tawilah. Jadi rukun dalam sholat itu terutama rukun fi'li ada yang disebut dengan rukun tawil, ada rukun qasir. Rukun tawil contohnya adalah qiyam, ya kita berdiri, itu merupakan rukun tawil. Dan juga eh, ruku misalnya ya, dan juga sujud itu juga merupakan rukun tawil. Nah, adapun duduk di antara dua sujud dan i'tidal itu merupakan rukun qasir. Rukun qasir yang dimana tidak boleh seseorang yang sedang sholat dia memanjangkan rukun qasir, dan hal tersebut dapat membatalkan sholat. Jadi rukun qasir itu ya contohnya adalah seperti duduk di antara dua sujud dan juga i'tidal jika bangkit dari ruku. Ya, kalau misalnya ada seorang yang membaca kunut misalnya ya, kunut nazilah, dan hal ini sering terjadi di beberapa masjid, dia membaca kunut nazilah itu dengan durasi yang bahkan mungkin bisa lebih dari 10 menit. Membaca doa kunut nazilah itu lebih dari 10 menit. Nah, hal tersebut dalam mazhab, dalam perspektif dalam perspektif mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, hal tersebut dapat membatalkan sholat. Hal tersebut dapat membatalkan sholat. Makanya di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, doa kunut itu tidak panjang, hanya sedikit, hanya pendek. Ya, sebagaimana doa kunut yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Kemudian selanjutnya, ya, yang perlu dipahami juga, dan kita ulang sebentar ya, jadinya untuk mendahului imam ini ada beberapa keadaan. Ada 3 keadaan. Yang pertama, kalau dia mendahului imam itu lebih satu rukun fi'li, ya, dia mendahului imam dengan satu rukun fi'li. Kalau dia mendahulukan imam eh, sebanyak satu rukun fi'li, maka sholatnya itu tetap sah, tidak batal, namun dia telah melakukan sesuatu yang haram. Akan tetapi dia telah melakukan sesuatu yang haram. Yang kedua, yaitu apabila dia mendahului imam dengan 2 rukun fi'li tanpa adanya uzur, ya, tanpa adanya uzur. Nah, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Bukan hanya haram lagi yang dilakukan, tapi sholatnya batal. Atau dia telat 2 rukun dari imam tanpa adanya uzur, maka sholatnya telat. Maka sholatnya batal, afwan. Maka sholatnya batal. Yang ketiga, yaitu apabila dia misalnya telat dari imam, ya telat dari imam sebanyak 3 rukun, ya yang towil atau lebih, namun dikarenakan karena uzur. Namun dikarenakan karena uzur, maka hal ini tidak membatalkan sholat. Maka telatnya si makmum ini dari imam sebanyak 3 rukun towil atau lebih, maka tidak membatalkan sholat. Contohnya misalnya si makmum ini masih membaca surat, masih dalam qiyam ya, masih dalam qiyam, yaitu membaca surat Al-Fatihah misalnya. Sedangkan si makmum ini, si imamnya, si imam makmumnya ini
imamnya telah sampai dalam rukun eh, sujud misalnya, sudah sujud. Maka udah lewat tuh ya tiga rukun fi'il yang tawil. Nah, maka dibolehkan ya diberikan uzur bagi si makmum tadi dia untuk telat dari imamnya dikarenakan beberapa uzur yang menimpanya. Contohnya seperti misalnya dia eh, sukar atau sulit untuk membaca Al-Fatihah. Dia eh, berusaha untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya, membaca Al-Fatihahnya lambat misalnya ya. Maka hal tersebut eh, diberikan uzur, diberikan uzur bagi makmum yang lambat bacaan Al-Fatihahnya dan dia tidak batal sholatnya apabila dia telat dari imamnya sebanyak tiga rukun atau lebih. Wallahu a'lam. Ya, selanjutnya wa an ya'lama bintiqalati imamihi. Ya, wa an ya'lama bintiqalati imamihi. Dan hendaknya dia mengetahui eh, perpindah pergerakan sholat imamnya. Dan hendaknya si makmum ini mengetahui pergerakan, maksudnya gerakan sholat imamnya, imamnya lagi melakukan apa, maka hendaknya makmum itu mengetahuinya. Baik dengan melihat si imam, ya, jadi dia tahu imam itu ruku dikarenakan dia melihat langsung, atau dengan melihat soft yang ada di depannya, atau dengan melihat soft yang ada di depannya. Maka dia tahu, misalnya kita dalam si yang lagi sholat ini dalam keadaan ruku, dikatakan dia melihat soft yang setelahnya. Atau misalnya dengan pendengaran, dia bisa mendengar suara takbir imamnya atau takbir makmum yang ada di depannya, ya, atau mubalik imamnya, ya, mubalik sholat, ya, yang suka menjarkan eh, takbir setelah imam seperti di Masjidil Haram misalnya ada mubaliknya, itu ketika imam baca Allahu Akbar nanti ada mubaliknya yang menyampaikan ke belakang dan juga mengeraskan dalam takbirnya Allahu Akbar. Dan seperti di Masjid Istiqlal juga ya, terdapat mubalik yang mengeraskan suara takbirnya untuk memberitahu kepada makmum yang ada di belakangnya. Seperti itu. Nah, maka si makmum ini agar sah ya sholat berjamaahnya dengan si imam ini, maka harus mengetahui posisi atau keadaan si imamnya itu udah eh, bagaimana. Ya. Dia bisa mengetahui. Nah, kalau seandainya dia sholat, ya, misalnya dia sholat, namun dia sholatnya dalam ruangan tertentu, misalnya dalam ruangan tertentu, tertutup, terpisah dari apa namanya, sholat, dari tempat sholatnya imam, dan dia tidak mengetahui ya bagaimana imam itu sholat sudah sampai mana dan tidak terdengar juga suaranya. Nah, maka tidak sah jamaahnya, ya, maka tidak sah sholat berjamaahnya. Dan si makmum ini bisa melakukan sholat sendiri tanpa berbarengan dengan imam. Nah, dan ini pernah kejadian di suatu masjid yang dimana dalam keadaan sholat berjamaah, ketika sedang sholat berjamaah, maka suara takbir ya dari si imam ini dapat didengar dengan speaker. Namun si makmum ini sholat eh, di tempat atau di ruangan yang berbeda, ya atau yang eh, sebagaimana di Indonesia, di masjid Indonesia misalnya. Jadi ada beberapa ruangan di dekat mihrabnya imam yang itu agak tertutup. Nah, ada beberapa orang yang sholat di sana, namun tidak melebihi safnya imam. Nah, ketika sedang sholat,
tiba-tiba mati lampu. Nah, dikarenakan ruangan ini yang terpisah dari imam, ya, terpisah dari jamaah yang lain juga, ya, ada di ruangan tersendiri, dan dia tidak bisa melihat gerak-gerik imam dikarenakan dia berada di ruang yang berbeda dan tidak bisa mendengar suara takbirnya imam. Nah, maka akhirnya yang ada di orang-orang yang ada di ruangan tersendiri tersebut, mereka melakukan sholat secara sendiri-sendiri. Mereka melakukan sholat secara sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Jadi syarat untuk melaksanakan sholat jamaah dan sah hukumnya, maka si makmum ini harus mengetahui gerak-gerik yang dilakukan oleh imam. Perpindahan-perpindahan sholat dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya yang dilakukan oleh imam. Kemudian, wa an yajtami'a fi masjidin, ya, dan hendaknya si imam dan makmum ini dia berkumpul di dalam satu masjid, dalam satu tempat, yaitu di dalam masjid yang sama. Gitu ya maksudnya. Kalau misalnya dia berada di masjid keduanya. Au salah simiatin zira'in, ya, atau salah simiatin zira'in. Atau dia berada di luar masjid namun antara jarak imam dengan makmum tidak lebih dari 300 zira' atau sekitar 150 meter. Jadi antara imam dan makmum tidak lebih jaraknya dari 300 zira' atau sekitar 150 meter ya, kalau dikonversikan ke hitungan satuan panjang zaman sekarang. Itu keadaannya kalau misalnya di luar masjid, misalnya di lapangan, misalnya di lapangan ketika ingin sholat id misalnya. Nah, dikarenakan batas apa namanya, tempat yang sempit mungkin, ya, jadi mungkin antara tempat imam berdiri dengan makmum itu terpisah dengan suatu hal, gitu misalnya, ya. Jadi sehingga membuat jarak antara imam dan makmum. Nah, maka para ulama mensyaratkan bahwasanya jarak antara imam dan makmum tersebut tidak boleh lebih dari 300 zira' atau 150 meter. Nah, kalau lebih maka sholat jamaahnya tidak sah. Namun, kalau di dalam masjid tidak ada batasan seperti itu. Tidak ada batasan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, وَأَلَّا يَحُولَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ يَمْنَعُ الْإِسْتِقْرَاقَ وَأَلَّا يَحُولَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ يَمْنَعُ الْإِسْتِقْرَاقَ dan tidak ada penghalang antara imam dan makmum yang membuat eh, imam dan makmum ini tidak bisa saling eh, bertemu, ya. Jadi misalnya ada suatu masjid yang imamnya itu terisolasi sendiri di dalam ruangan sendiri dan tertutup, tidak ada pintu sama sekali misalnya, ya, tidak ada pintu sama sekali, dan makmum, ya, berada di dalam ruangan tersendiri dan tertutup, dan makmum itu tidak bisa sampai ke tempat imam, tidak bisa sampai ke tempat imam. Nah, maka eh, sholat yang seperti ini, sholat jamaahnya tidak tidak terhitung sholat jamaah karena terdapat pemisah antara imam dan makmum. Terdapat pemisah antara imam dan makmum. Nah, namun kalau misalnya pemisahnya hanya sebatas misalnya eh, sutroh misalnya, ya, dan sutrohnya itu apa namanya, dapat digeser, atau misalnya hanya sebatas misalnya imamnya itu sholat di dalam masjid, kemudian makmumnya itu sholat di terasnya, dan mereka dipisahi hanya dengan tembok saja dan ada pintunya, maka hal tersebut tidak memudaratkan sholat jamaah. Jadi yang dapat memudaratkan
sholat jamaah ini apabila ada penghalang yang benar-benar menghalangi antara imam dan makmum itu nggak bisa sampai ke imam, nggak bisa sampai ke tempat imam. Ya, seperti itu penjelasan para ulama. Dengan walaupun misalnya eh, si makmum ini harus berjalan menuju imam dengan badan yang tidak menghadap ke kiblat. Nah, ini mungkin ada agak sedikit sulit penjelasannya ya. Jadi intinya gampangnya gini, misalnya ada suatu kasus makmum sholat di lantai satu misalnya, sedangkan imam sholat di lantai dua. Dan antara lantai satu dan lantai dua itu tidak ada penghubung misalnya. Jadi makmum nggak bisa ke imam dan imam tidak bisa ke makmum. Nah, maka sholat jamaah yang seperti ini tidak sah. Namun kalau ada ya suatu hal yang dapat menghubungkan antara imam dan makmum, ya misalnya makmumnya bisa sampai ke imam walaupun bisa dengan tangga misalnya, ya yang dapat menghubungkan antara imam dan makmum maka sholatnya sah seperti itu. Maka sholatnya sah. Nah, nah ini hanya sebagai faedah saja ya, dikarenakan banyak beberapa masjid di Indonesia yang eh, keadaannya seperti ini, yang memiliki dua lantai dan lantai yang paling atas itu biasanya diisi oleh makmum, sedangkan lantai satunya diisi oleh imam. Nah, namun alhamdulillahnya di masjid di Indonesia ini masih terdapat penghubung antara si imam dan makmum, seperti tangga misalnya atau yang lainnya. Nah, jadi bisa dipastikan bangunan konstruksi beberapa masjid di Indonesia itu dapat dilaksanakan untuk sholat berjamaah dan sah sholat berjamaahnya. Tidak membatalkan sholat berjamaah seseorang. Kemudian wan yatawafaqu nadmus salat wan yatawafaqu nasmu salataihima, dan hendaknya eh nazmus salat atau apa namanya gerakan sholatnya, ya, gerakan sholatnya, ritme sholatnya itu eh, sesuai dengan yang dilakukan si imam. Jadi makmum ketika ingin berjamaah dengan imam, maka hendaknya gerakan sholatnya itu eh, harus sesuai dengan gerakan sholat yang dilakukan oleh imam. Maksudnya gimana? Maksudnya intinya sholatnya tersebut harus sholat yang dilakukan seperti sholat pada umumnya. Ya misalnya sholat walaupun berbeda rokat. Ya misalnya seseorang yang sholat isya, ya imamnya misalnya sholat isya, kemudian ada makmum mungkin dia belum sholat maghrib, kemudian dia sholat maghrib namun bermakmum dengan imam yang sholat isya. Nah maka masih boleh, ya maka masih boleh, tidak membatalkan jamaah bagi si makmum yang sholat maghrib ini walaupun rokatnya berbeda. Nah ketika dia ingin salam maka hendaknya dia mufarokoh dengan imamnya. Nah namun yang jadi masalah kalau misalnya ada seseorang yang ingin berjamaah dengan imam yang sholat gerhana misalnya. Imamnya sholat gerhana, namun makmumnya ingin berjamaah, namun imamnya sholatnya bukan sholat gerhana, melainkan sholat isya misalnya. Imamnya sholat gerhana bulan, sedangkan makmumnya sholat isya. Nah, maka hal ini tidak boleh karena gerakan sholatnya berbeda. Ya, gerakan sholatnya berbeda. Dikarenakan sholat gerhana itu dilakukan ya dengan dua kali ruku dan dua kali sujud dalam satu rakaat. Beda dengan sholat pada umumnya, yang dimana dalam satu rakaat terdapat satu ruku dan dua sujud. Sedangkan dalam sholat gerhana itu dalam satu rakaat terdapat dua ruku dan dua sujud.
seperti itu. Nah, maka tidak boleh seorang itu bermakmum kepada imam yang sedang sholat gerhana dan dia dalam keadaan sholat 5 waktu, contohnya Isya misalnya. Atau sebaliknya, misalnya imamnya sholat Isya, namun kita bermakmum dengan namun kita sebagai makmum kita bermakmum dengan imam yang sholat Isya dan kita sholat sholat gerhana misalnya ya, maka hal ini tidak diperbolehkan dalam sholat berjamaah. Atau misalnya dalam sholat jenazah misalnya ya, ada orang imamnya ini sedang sholat jenazah, namun kita sekalian deh ya, barengan kita niatkan berjamaah dengan imam yang sedang sholat jenazah, kita sholat subuh misalnya ya, si makmumnya belum sholat subuh, kemudian dia bermakmum kepada imam yang sholat jenazah, dia bermakmum dengan sholat subuhnya, maka hal ini tidak boleh dalam sholat berjamaah dikarenakan gerakan atau ritme sholat yang berbeda dari sholat pada umumnya. Karena sholat jenazah itu dia tidak memiliki ruku dan sujud. Ya, tidak memiliki ruku dan sujud. Ya, kemudian walla yatakhalafa fi sunnatin ya. Tafhashul mukhalafatu fiha, dan hendaknya eh, si makmumnya ini hendaknya si makmumnya ini atau imamnya bahkan ya, atau imamnya tidak eh, menyelisihi dalam suatu hal yang sunnah ya, dalam suatu hal yang sunnah yang eh, penyelisihannya tersebut ya bersifat fahisyah, bersifat fahisyah atau bersifat berlebihan ya, berlebihan. Contohnya seperti apa? Misalnya ya, contohnya seperti sujud tilawah. Sujud tilawah. Ya, misalnya apa namanya? Ketika si imam eh, ketika si imam ini sujud tilawah ya dalam bacaannya, namun si makmum misalnya tidak ikut sujud tilawah misalnya ya, tidak ikut sujud tilawah, bahkan apa namanya, sampai mendahului imam, bahkan sampai mendahului imam, maka sholat jamaahnya tidak sah. Nah, kita di sini berbicara mengenai sholat jamaahnya ya, bukan sholat eh, sholat secara umumnya. Jadi sholat berjamaahnya hukumnya batal, tidak sah. Nah, nah kemudian wan yanwil iqtida, dan hendaknya si makmum ini berniat untuk iqtida, mengikuti si imam. Ma'at taharrumi fil jumu'ah, dan dibarengi dengan taharrum takbiratul ihram pada sholat Jumat ya, pada sholat Jumat. Nah, jadi di dalam sholat Jumat ini wajib ya bagi makmum untuk berniat sholat berjamaah, untuk berniat sholat berjamaah pada sholat Jumat dan bermakmum kepada imam, kepada imam dalam sholat Jumat. Nah, jadi eh, misalnya si makmumnya ini ketika dia takbiratul ihram dan menghadirkan niat, dia menghadirkan niatnya itu usolli fardul jum'ati makmuman ya, makmuman. Jadi ditambahkan makmuman. Kemarin kita belajar bahwasannya niat sholat itu usolli fardhu zuhri misalnya ya. Nah, untuk yang jadi imam maka dia wajib menambahkan imaman. Namun eh, untuk makmum untuk makmum
dia apabila ingin mendapatkan pahala pahala sholat berjamaah maka dia berniat iktimam atau berniat mengikuti imam dengan menambahkan makmuman ya. Adapun dalam sholat Jumat itu hukumnya wajib ya. Adapun dalam sholat Jumat hukumnya wajib. Kalau kita sholat Jumat namun kita tidak berniat makmum dengan imam dalam sholat Jumat maka sholat Jumatnya tidak tidak sah. Maka sholat Jumatnya tidak sah ya. Qablal mutaba'ati ya. Dan sebelum apa namanya? Wa qablal mutaba'ati dan sebelum mengikuti imamnya wa tulil intizar dan eh, lamanya menunggu fi ghairiha ya di selain sholat Jumat. Nah, jadi untuk selain sholat Jumat maka itu juga hendaknya si makmum ini menghadirkan niat untuk mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Wa yajibu 'alal imam dan wajib ya bagi imam niatul imamah ya yaitu niat untuk menjadi imam. Ada hal apa aja? Fil Jum'ati yaitu pada saat sholat Jumat wal mu'adati dan juga sholat yang diulang. Maksudnya gimana sholat yang diulang? Ya misalnya ada seseorang yang dia itu telah melaksanakan sholat. Misalnya si fulan telah melaksanakan sholat zuhur ya di tempatnya. Kemudian ketika dia sedang pergi ke rumah temannya misalnya ternyata temannya belum sholat zuhur. Nah si temannya ini minta si fulan ini ya si fulan ini untuk menjadi imam. Nah padahal dia telah sholat di rumahnya. Nah maka ketika si fulan ini sholat dan mengimami temannya maka wajib baginya untuk menghadirkan niatul imamah ya niatul imamah itu niat untuk menjadi imam untuk si temannya ini ya untuk temannya ini dikarenakan dia telah mengulang sholat yang telah dilakukan watusan nu fi ghairihima dan disunahkan pada selain Jumat dan sholat yang diulang. Nah jadi kesimpulannya eh, niat untuk eh, bermakmum bagi makmum ini itu hukumnya wajib pada sholat Jumat ya wajib pada sholat Jumat dan juga dalam sholat berjamaah yang lainnya itu supaya mendapatkan pahala sholat jamaah ya supaya mendapatkan pahala sholat jamaah. Namun untuk si imam ini wajib hanya pada dua keadaan ya yaitu pada sholat Jumat pada sholat Jumat dan juga pada sholat wajib yang diulang. Apabila dia menjadi imam maka wajib baginya untuk menghadirkan niat yaitu ketika sholat dia berniat nama itu usolil jumata imaman ya nama itu atau usoli sholat al jumah usoli fardul jumah imaman misalnya seperti itu bagi si imam ya dan selanjutnya kita masuk ke dalam bab mengenai eh, kitab jenais ya mengenai pengurusan jenazah dan babnya sangat panjang. Nah, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini dalam membahas sholat jamaah dikarenakan mungkin penjelasannya agak sedikit rumit ya berkaitan dengan sholat berjamaah ini dikarenakan di kitab hanya menjelaskan terkait perkara-perkara yang global dan saya berusaha untuk menjelaskan eh, sebisa mungkin mengenai bagaimana maksud dari perkataan mu'alif ini. Ya mungkin apabila ada suatu hal yang belum jelas atau belum dapat dipahami maka bisa ditanyakan terlebih dahulu. Silakan.
Ya, intinya dalam sholat berjamaah kita senantiasa memperhatikan beberapa hukum-hukum yang harus dipenuhi dalam menjaga keabsahan sholat berjamaah kita. Ya, yang tadi disebutkan oleh Sayyid Abdullah di dalam kitabnya, agar sholat jamaah kita tidak batal, ya, dan kita tidak mendapatkan jamaah, dan kita tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kemudian, ya, hendaknya kita senantiasa memperhatikan juga antara, kalau kita jadi makmum, ya, antara pergerakan sholat kita dengan sholat imam. Jangan sampai kita mendahului imam. Jangan sampai kita mendahului imam atau telat dari gerakan imam tanpa adanya uzur. Karena dikhawatirkan hal tersebut dapat membatalkan sholat atau minimal kita terancam dengan hadis Nabi yang melarang kita untuk mendahului imam. Ya, barang siapa yang mendahului imam, maka Allah akan ubah mukanya menjadi muka keledai, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Segala kesalahan datangnya dari saya dan syaitan, dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan.